Ya, hadir, Bu. Oke, udah siap? Gimana? Ya, yuk. Kita 1 jam ya, sampai jam 9 ya. Ya. Berarti saya tanya aja. Enggak semua ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan masuk dan menghadiri diskusi di ruangan kami. Semoga bisa saling berbagi ilmu, juga bisa saling membantu untuk kemajuan bersama. Adapun petugas pada kesempatan kali ini, saya Henry Hermawan dari SDIT Al-Husna itu sebagai host. Kemudian nanti ada presenter yang insya Allah akan disampaikan oleh Bu Rahma. Kemudian lagi moderator insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Heri Hermawan. Kepada seluruh peserta mohon bisa mengikuti aturan. Aturannya cukup simpel. Yang pertama, di mute suara suara di tempatnya masing-masing, di handphone atau di laptopnya selama kegiatan paparan materi. Kemudian apabila ingin bertanya silahkan langsung di kolom chat atau langsung bertanya menunjukkan jari, nanti dari host akan dibantu untuk membukakan suara supaya bisa menyampaikan pertanyaannya. Mungkin itu ya untuk pada kesempatan kali ini. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Bapak Heri untuk mengatur dan sampai selesai nanti acara. Mohon dipimpin oleh Pak Heri. Kepada Pak Heri dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Henry Hermawan, rekan kami di SDIT Al-Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, akhirnya pada hari ini kita sudah masuk hari kedua bulan suci Ramadan, bulan yang tentu banyak keutamaan di dalamnya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak keutamaan yang insya Allah jadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Salah satu keutamaan yang tentunya ada bagi seorang muslim adalah mencari ilmu ya. Kenapa tidak menuntut ilmu? Karena ilmu tidak salah, jadi tidak perlu dituntut ya. Jadi pagi hari ini insya Allah kami satu tim, kebetulan semuanya berasal dari sekolah yang sama, yaitu SDIT Al-Husna. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Henry. Kemudian ada saya, Heri, kemudian ada Bu Rahma. Sekedar perkenalan, Pak Henry adalah guru kelas 5B, guru kelas 5C. Di sebelah saya kelasnya, kebetulan saya juga guru kelas 5B. Kemudian ada Bu Rahma, beliau juga guru di sini sebagai guru bahasa Arab. Jadi mungkin kalau nanti penjelasannya pakai bahasa Arab atau multibilingual ya oke kali ya, gitu ya, Bu Rahma ya. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sambil menunggu kedatangan teman-teman yang lain, saya coba ajak sedikit mendalami materi yang akan dibawakan oleh Bu Rahma pada hari ini, yaitu terkait dengan mendidik dengan cinta. Ya, sebagai manusia tentu kita semua Allah ciptakan dengan rasa cinta di dalamnya. Ya, Allah berikan rasa cinta itu kepada siapapun ya yang dikehendakinya. Nah, cinta itu adalah sesuatu yang tidak terlihat tapi dapat dirasakan gitu ya. Dan kita semua, mungkin apalagi sebagai orang tua dan guru, tentu paham bahwa hanya cinta yang tuluslah yang dapat mengantarkan anak-anak kita atau anak-anak didik kita menjadi
anak-anak yang mampu kita antarkan ke gerbang kesuksesannya kelak gitu ya. Dan di sini Bu Rahma sudah menyiapkan beberapa hal yang mungkin terkait dengan kondisi kekinian ya anak-anak kita yang dikaitkan dengan cinta. Jadi insya Allah pagi ini kita akan mendengarkan banyak kata-kata dari beliau yang mudah-mudahan bisa kita dapatkan ilmu-ilmu yang beliau miliki insya Allah. Baik kepada Bu Rahma, insya Allah waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Heri atas waktunya. Mungkin saya langsung aja ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Heri. Di sini mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa share konten karena kebetulan dari tadi tidak bisa masuk lewat laptop. Jadi saya online lewat HP. Jadi mungkin saya minta bantuan moderator untuk share konten ya Pak Heri. Saya minta tolong. Yep. Silakan, sudah boleh dibuka slide pertama dulu. Oke. Bentar Bu. Oke. Kita full screen dulu ya. Siap? Enggak Ibu? Ya, sudah muncul. Oke. Ya. Hari ini saya akan membahas tentang mendidik dengan cinta. Nah, mungkin judulnya agak, ya bukan agak sih, judulnya menarik ya, mendidik dengan cinta. Karena apa ya, sekarang mendidik itu ternyata tidak mudah dan memang perlu sesuatu yang bisa menarik buat anak didik kita gitu, supaya apa ya, supaya hasilnya memuaskan, supaya hasilnya bagus. Nah, mungkin saya akan kasih batasan, mungkin mendidik di sini, mendidik ada yang nanti sebatas kita sebagai pendidik, sebagai pengajar yaitu guru, ada pula yang nanti mendidik sebagai orang tua. Mungkin secara global, kenapa saya harus mengambil tema mendidik dengan cinta? Karena banyak ya sekarang mendidik itu ya udah mendidik asal anteng, mendidik asal ya udah gugur kewajiban. Nah, nggak kayak gitu ya, karena sebagai fitrahnya dari kata cinta tersebut, dari ya, cinta itu anugerah dari Allah supaya atau menjadi bahagia, menyatukan berbagai rasa lah gitu. Ada yang kasih sayang, bisa mengubah suatu perkembangan yang lebih baik gitu. Itu adalah tentang cinta. Jadi yang namanya mendidik itu harus ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, kalau mendidiknya tidak dengan cinta, ya nanti repot gimana gitu. Mungkin akan ada perubahan, tapi perubahannya tidak ke yang baik. Nah, cinta adalah salah satu modal dalam mendidik anak-anak gitu. Selain berbagai teori pendidikan ya, maksudnya ada teorinya. Nah, mungkin ini adalah modal utamanya lah, meskipun kita mempunyai seabrek teori, kalau misalnya kita tidak didasari dengan rasa yang ada pada diri kita, ya susah gitu. Cinta juga bisa memberikan kekuatan terutama bagi kita ya, bagi seorang guru, bagi seorang pendidik untuk menghadapi permasalahan dalam proses pendidikan kita di sekolah terutama. Kalau misalnya yang mendidik tidak pakai cinta, mungkin bahasa verbal yang kurang bagus keluar, atau misalkan nauzubillahimin dzalik, tangan kita yang sampai ke fisik, jangan sampai itu terjadi kepada kita ya. Kalau kita misalnya bisa menumbuhkan ada cinta di dalam diri kita, ya pasti kesabaran yang muncul dalam mendidik anak-anak kita. Nah, sebagai guru, hargai sebagai guru, kita udah istilahnya kita udah terjun di situ, pasti kita bisa menghargai profesi kita dan kita akan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didiknya. Karena mungkin kalau misalnya anak didik kita bagaimana ke depannya, siapa sih gurunya, pasti akan ada muncul kata-kata seperti itu ya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngasih contoh yang baik, kita ngasih teladan yang baik, mungkin akan sampai awalnya, atau misalnya akan sampai energi positifnya ke anak. Nah, sekarang mungkin di slide kedua Pak Heri bisa bantu. Nah, ini. Sekarang kita sebagai peranan orang tua untuk kesuksesan anak. Nah, tadi mungkin akan saya persempit maknanya, yaitu peranan orang tua di sekolah ya. Berarti kita sebagai
pendidik. Nah, berarti kita sebagai pendidik berarti sebagian besar kesuksesan anak di sekolah atau peserta didik kita di sekolah tergantung kita gitu. Bagaimana cara kita menggiring anak kita, bagaimana cara kita mengantarkan anak-anak kita kepada kesuksesan. Kalau kita mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik, penuh cinta, mungkin insya Allah akan akan baiklah hasilnya gitu. Terutama dengan maksudnya tidak hanya mendidik juga, terutama faktor doa juga penting ya, karena jangan lupa apalagi misalnya di setiap sujud kita, di setiap doa kita, jangan sampai lupa doakan anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Jadi tidak hanya apa sih sukses anak, apa sih anak itu, maksudnya berhasil itu bukan hanya duniawi, berhasil secara anak ini juara olimpiade, anak juara bahasa, anak juara ini juara itu. Tidak hanya itu, jadi kesuksesan tidak bisa kita nilai hanya dari segi pendidikannya aja. Berarti kita juga harus memandang dari segi yang lain. Nah ini sekarang di slide ketiga Pak Heri, tolong. Tentunya tadi kembali ke kesuksesan yang tadi, ini ada 3 poin ya. Yang pertama, harapan orang tua. Harapan orang tua apa sih yang kita harapkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tadi menjadi sukses? Tentunya ya, kalau misalnya sukses, tentunya orang tua yang punya pilihan ya. Maksudnya anak mau dibawa kemana nih? Mau dibawa ke kesuksesan duniawi, mau dibawa ke kesuksesan akhirat, atau mau kita raih dua-duanya? Itu orang tua yang punya pilihan. Tentunya semua orang tua juga berharapnya atau pengennya anak-anak sukses. Tapi orang tua anak orang pastilah nggak mau anak saya cita-citanya apa, anak nggak apa-apa, anak saya mah yang penting mah jadi tukang apa gila, yang penting mah bisa hidup. Nggak bisa begitu. Jadi kalau harapan mah emang harus setinggi langit. Jadi tatkala kita masih ada di awan-awan, di awan lah, kalau kita jatuh juga. Jadi harapan orang tua pasti yang paling tinggi terhadap anak-anaknya gitu. Nah, tapi selain harapan orang tua juga, orang tua tuh tidak hanya berharap aja, nggak cukup ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus aja berdoa, terus aja berharap, tapi tidak ada action. Apa actionnya? Mungkin actionnya di poin kedua Pak Heri. Ada keteladanan orang tua. Nah, sebagai teladan yang baik sebagai orang tua. Kenapa orang tua jadi teladan? Nah, pasti anak-anak kita itu, apalagi anak di usia kita ya, di usia SD, di masa golden age, kita itu jadi role model bagi anak. Kalau bahasa gaul sekarang, kita itu jadi artis bagi anak-anak. Apa yang kita lakukan, ya anak-anak mencontoh gitu. Kalau istilah para ilmuwan, children do gitu. Jadi apa yang mereka lihat, ya mereka akan lakukan itu. Jadi apapun ya, dari gestur, dari kata-kata kita, dari perilaku kita, anak-anak pasti mengikuti. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita sebagai orang tua memberi keteladanan yang baik terhadap anak didik kita, terutama apalagi kalau sebagai guru itu ya namanya guru digugu dan ditiru ya. Meskipun kita ya sebagai manusia ya wajarlah kita punya kesalahan ya, wajar kita, tapi seminimal mungkin kalau misalnya kesalahannya tidak disengaja, mungkin kita bisa jelaskan ke anak kenapa kita berbuat kesalahan. Tapi kalau kesalahan itu terjadi berulang kali, contoh misalnya hal kecil aja, kita mengajarkan kepada anak didik kita minum sambil duduk atau minum pakai tangan kanan lah, kita sendiri pakai tangan kiri. Kata anak kalau sekali nggak masalah, kalau 2 kali, 3 kali itu udah menjadi habit, udah menjadi kebiasaan. Jadi mungkin kita juga jadi, kalau kata beberapa orang, saya pernah baca di buku, jangan pernah menuntut jadi kita jangan pernah menuntut kepada anak-anak kita kita harus menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Jangan pernah menuntut gitu, tapi berikan yang terbaik. Kita harus jadi contoh, kita menjadi orang tua yang soleh, baru anak juga ngikutin kita gitu. Jangan kamu jadi anak yang soleh ya nak, tapi kita sendiri sebagai orang tua juga tidak melakukan action apa-apa gitu untuk bagaimana sih supaya anak, kan tadi dijelaskan bahwa anak itu usia labil yang akan melihat segala sesuatu tingkah kita. Kalau misalnya tingkah kitanya tidak bisa dicontoh sama anak-anak dengan baik, ya bagaimana anak-anak mau meneladani kita sebagai orang tua. Nah, bagaimana lagi sih caranya? Mungkin ada di slide ketiga Pak Heri, di komunikasi orang tua. Nah, untuk
komunikasi orang tua. Biasanya apalagi zaman sekarang ya, yang zaman udah serba gadget, udah teknologi 4.0, jadi komunikasi itu udah jarang. Mungkin jangankan komunikasi, bertemu dengan orang tua aja sudah jarang ya mereka, apalagi yang orang tuanya berkarir, ayahnya berkarir, ibunya berkarir, anaknya ada sama PRT, jadi ketemu say hey doang, udah makan, udah salat, udah, mereka tanpa tahu apa sih keinginan mereka, apa yang anak-anak butuhkan gitu. Jadi kita juga mungkin sebelum balik ke tadi ya, sebelum kita menginginkan anak kita bagaimana, kitanya dulu yang harus menunjukkan kita itu seperti apa. Nah, itu yang harapan orang tua, aturan orang tua, komunikasi orang tua itu pasti dengan keadaan zaman sekarang itu akan sangat susah gitu. Apalagi tantangan anak di zaman sekarang ada di slide berikutnya Pak Heri. Kita harus tahu bagaimana sih yang pertama cara pahami keinginan anak. Apalagi anak zaman sekarang berbeda ya sama anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu kalau istilah Jawanya nerimo ing pandum. Jadi diapain ge hayu deh gitu, diapain juga hayu oke gitu. Tapi kalau anak zaman sekarang udah mulai kritis gitu. Jadi anak zaman sekarang harus tahu kenapa saya boleh melakukan hal ini, kenapa saya tidak boleh melakukan hal ini, dan anak sekarang itu harus tahu kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh. Nah, berarti tentunya kita sebagai orang tua juga harus tahulah keinginan anak itu apa gitu. Yang pertama, bagaimana sih cara kita untuk mengerti keinginan anak? Yang pertama, pelajari sifat-sifatnya. Berikutnya Pak Heri, bagaimana cara memahami keinginan anak ya? Ya, keinginan anak bagaimana? Yang pertama, pelajari sifatnya. Anak kita, setiap anak itu memiliki unik gitu, mempunyai sifat yang unik. Jadi mempunyai bawaan yang khas, ada yang pendiam, ada yang suka menyendiri, ada yang suka pemalu, ada yang ya beda-beda lah gitu. Ada yang kita tahu gitu bagaimana sifat anak-anak kita gitu. Kita harus, oh ini kayaknya si anak ini begini, si anak ini begini, dengan kita tahu sifatnya, oh iya kalau anaknya penyendiri berarti harusnya gimana, kalau anaknya pendiam berarti kita harus gitu. Cara memahami keinginan anak itu yang pertama, pelajari dulu sifatnya. Yang kedua, coba tolong dengarkan anak gitu. Sebagai orang tua biasanya kita jarang memberi kesempatan kepada anak-anak untuk berpendapat. Jadi biasanya kan orang tua mah yang paling benar, anak selalu salah gitu. Mungkin itu udah stigma yang salah lah sekarang mah. Komunikasi itu harus dua arah gitu. Jangan anak itu udah nggak kayak zaman dulu, udah nggak harus didikte, harus nggak bisa. Kalau anak zaman sekarang itu penuh dengan kompromi. Coba bicarakan dengan anak, dengarkan pendapatnya, jadi kita akan tahu bagaimana keinginannya. Kemudian memahami keinginan anak, selanjutnya yaitu kita dukung kesukaannya. Nah, kan kesukaan anak-anak berbeda. Tadi kan mungkin anaknya yang suka renang, ada yang jago di berhitung, ada yang senang bercerita, ada yang bermain futsal, atau mungkin ada yang suka menari. Nah, kita sebagai orang tua hanya mensupport. Jadi kita hanya mendorong untuk menekuni bidang apa yang anak-anak suka gitu. Jadi nggak usah bilang kamu bosen. Ya sampai tetap kita tanpa gitu, apa yang sering anak lakukan. Bisa jadi kan maksudnya tapi anak itu kan punya beda gitu, multiple itu aja itu untuk kemampuan ayat ini tapi kan kita semua memaksakan anak saya harus pintar matematika karena saya jago matematika bisa begitu. Jadi biarkan anak punya kesukaan sendiri dan nanti aja bakatnya di sana, udah kita gali bakatnya di sana sambil tetap sama kita. Kemudian sekali-kali ini bermain bersama quality time ya, atau quality time bersama
keluarga. Nah, mungkin yang permainan yang bersifat fisik atau misalnya permainan atau misalnya biasanya kan kalau orang tua yang udah capek dan ayah atau gitu. Jadi anak asik sendiri, orang tua juga asik dengan handphonenya. Jadi nanti tadi komunikasi dengan orang komunikasi arah itu tidak berjalan, jadi hanya satu arah aja. Anaknya main apa, orang tua itu main apa. Nah mungkin itu untuk memahami keinginan anak ya tadi bisa kita ketahui dulu sifatnya, pelajari dulu sifatnya, dan dengarkan pendapat anak. Kemudian cobalah sesekali main bersama anak. Jadi anak-anak mungkin ada itunya ya, sama kita gitu. So, mungkin terus di poin selanjutnya Pak Heri, memerangi budaya instan. Nah, memerangi budaya instan ini mungkin yang sekarang ya semua serba instan, apa-apa pengen instan, apa-apa pengen udah jadi, apa-apa sekarang menyampingkan proses gitu. Mungkin kalau dengan ini mah hindari lah gitu budaya instan itu. Jadi semua anak itu ajarkan bahwa dia melakukan sesuatu atau dia untuk mendapat sesuatu itu butuh proses yang panjang, butuh pengorbanan. Tidak seperti kita pengen apa-apa tinggal pergi pulang udah keluar. Kita pengen apa-apa tinggal tidak seperti itu juga. Jadi anak harus tahu prosesnya, harus tahu perjuangannya. Kemudian yang poin selanjutnya Pak Heri, gaya hidup cyber. Nah, gaya hidup cyber. Nah, gaya hidup cyber ini juga tentunya harus dihindari, apalagi anak-anak ini gaya hidup cyber bisa jadi anak-anak jadi hedon, anak-anak jadi nggak tahu dunia sekitarnya gitu. Kemudian yang poin tantangan anak sekarang curhat dunia maya yang paling terakhir Pak Heri. Nah, kan anak-anak kalau dunia maya, orang tua sampai dari anak-anak sampai orang tua kalau zaman sekarang apa-apa dicurhati di dunia maya. Kayak kalau film India itu senang nyanyi, sedih nyanyi, lagi berduka nyanyi, mungkin fenomenanya ada di kita sekarang ya. Hak dunia maya, apa hati di dunia maya, apa-apa dicurhati, status curhati sama status baikan masak apa di status semuanya itu dunia maya gitu. Jadi mereka lupa bahwa selain dunia maya kita juga ada di dunia sesungguhnya. Kadang mereka lupa gitu. Sudah asik tadi itu gaya hidup cyber, tantangan anak zaman sekarang karena udah asik di gaya hidup cyber, mereka jadi sudah apatis dengan keadaan sekitar gitu. Udah biarin aja deh keadaan sekitar bagaimana, yang penting mereka asik sendiri gitu. Nah, di slide berikutnya Pak Heri, fenomena kita dulu, ini anak-anak bersosial dan jadi zaman dulu falsafah manusia adalah makhluk sosial itu masih sangat kental gitu. Manusia adalah makhluk sosial, benar. Manusia adalah kelompok. Kalau di zaman sekarang anak-anak di zaman now, manusia adalah makhluk individual. Manusia itu kalau entah itu anak-anak ataupun orang tua, mereka tidak perlu ya. Mereka cukup hanya berteman dengan handphone udah selesai. Mereka bisa asik berkomunikasi dengan handphone 24 jam. Tapi kalau ngobrol sama temannya atau bersosialisasi sama temannya, 10 menit juga lihat di handphone, takutnya ada yang masuk, udah jadi nggak fokus. Kalau zaman sekarang, kalau dulu mah kan boro-boro ada handphone gitu, jadi komunikasi semuanya lewat langsung gitu, jadi jarang banget. Nah, ini kita dari anak-anaknya, coba kita ada jenis-jenis orang tuanya dari kita sendiri. Jenis-jenis orang tuanya di slide berikutnya Pak Heri. Nah, jenis orang tua itu yang pertama ada 2 jenis. Satu, serba boleh. Serba boleh itu tidak ada harapan, ya udah deh nak, mau ngapain terserah gitu. Mangga gitu, ngapain ya udahlah gitu. Aja boleh, anak mau gitu boleh, anak mau gini boleh. Jadi anak nggak punya batasan apapun. Kemudian rasa kasih sayang yang berlebihan dan salah tempat gitu. Dan salah tempat, jadi kalau istilahnya ada tipe orang tua yang mama akan ngasih apapun lah gitu. Yang penting kamu anteng. Jadi dengan cara yang salah, jadi kasih sayang itu salah. Anak juga
melakukan kesalahan dibela, dah udah biarin biar cepet aja gitu, biar nggak mengganggu mama gitu, biar nggak mengganggu orang tuanya gitu. Kemudian ini orang tua yang serba boleh itu mungkin karena kesibukan orang tua yang nggak mau diganggu, udah biarin lah biar cepat, udah karena mama lagi sibuk, orang tuanya lagi sibuk, bundanya lagi sibuk, udah sok aja lah, jadi serba boleh lah. Mungkin itu faktor-faktor jenis orang tua kenapa dia yang kenapa serba boleh gitu. Tapi ada lagi jenis orang tua yang lainnya, yaitu orang tua yang strength. Coba di slide berikutnya Pak Heri. Halo? Ya, yang strength ini tentu mempunyai harapan yang besar. Nah, harapan yang besar, anak saya harus jadi ini, harus jadi ini, harus jadi ini, dengan tuntutan yang besar juga. Mungkin yang jadi orang tua serba boleh, plus minusnya ini, mungkin yang strength, yang plus minusnya ini, nanti ada yang plus minusnya. Kemudian ketakutan yang berlebihan, otomatis akan jadi nanti akan jadi sugesti dan akan jadi doa gitu ya. Contoh misalnya orang tua yang, tapi sama juga sih orang tua yang sibuk, misalnya anak-anaknya jangan lari, jatuh, beneran jatuh gitu, karena ketakutan yang berlebihan tentu akan jadi sugesti bagi orang tua, dan itu akan jadi doa buat anaknya sendiri. Jadi mungkin sebagai orang tua tengah-tengah kali ya, serba boleh ya. Jadi sistemnya apa ya, tarik ulur gitu. Kadang-kadang kita harus longgar ke anak, kadang-kadang kita juga harus ketat ke anak gitu. Mungkin itu di slide selanjutnya Pak Heri. Nah, tadi anak ya, sekarang keinginan apa sih yang memahami keinginan? Nah, tadi memahami keinginan itu seperti yang tadi, apa sifatnya, bagaimana bermain bersama, kesukaannya, mungkin yang tadi sudah saya jelaskan ya, keinginan anak-anak. Jadi nggak bisa kita sebagai diktator gitu. Kalau zaman sekarang mah kita berpikir atau bersifat diktator, kita nggak bisa. Nah, mungkin di slide selanjutnya ada gambar yang ditampilkan. Di slide selanjutnya ada gambar yang ditampilkan. Nah, ini mungkin orang tua yang serba boleh tadi ya. Sampai anak-anak difasilitasi dengan uang, anak-anak apa-apa boleh, anak-anak difasilitasi dengan kemewahan gitu. Jadi apa-apa anak-anak bisa dinilai dengan uang nih, udah uang selesai yang antang ya gitu. Ataupun ada tipe orang tua yang tadi, yang blok selanjutnya, di slide selanjutnya ada yang orang tua yang strength, yang serba nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah gitu mungkin. Nah ini akan saya bahas di slide selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua pada anak zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan udah selesai ya, nerima infandum. Anak kata orang tua A, ya udah wes nurut. Gitu. Kalau lihat di sekarang, kondisi anak-anak sekarang, jangan terlalu menuruti kemauan anak. Nah, di sini kita harus bisa membedakan. Yang pertama, kondisi. Lihat kondisinya. Di selanjutnya Pak Heri, jangan terlalu menuruti kemauan anak. Nah, kadang orang tua juga tidak bisa memilih mana itu keinginan, mana itu kebutuhan anak gitu. Orang tua anak pengennya beli mainan terus, padahal anak tidak membutuhkan mainan itu lagi gitu. Kemudian kondisinya yang lain juga mungkin di selanjutnya, jangan memberi larangan penuh ya, seperti yang tadi, harus ditarik, harus diulur, kadang tarik, kadang ulur. Jadi jangan terlalu strength, jangan terlalu serba boleh. Jadi pokoknya anak itu kasih pengertian lah gitu. Harus begini kapan, harus begini kapan, harus begini kapan. Jadi anak insya Allah dengan keteladanan kita yang baik, dengan komunikasi kita yang baik, insya Allah anak-anak juga nanti kalau dilakukan secara terus-menerus, anak-anak akan mengerti. Nah, masalahnya apa sih? Masalahnya ada di poin berikutnya. Masalahnya yaitu ketidaktegaan sebagai orang tua ya. Diakui atau tidak, kadang yang sudah menjadi orang tua, kadang ada, aduh nggak tega, ya udahlah biarinlah, ya untuk kali ini aja gitu. Nah ini kita berarti sebagai orang tua yang harus tega lah, tegaan. Orang tua harus melatih anak untuk mau bekerja keras, berkorban terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya. Tadi ya, hindari yang instan gitu. Ini masalahnya. Kadang orang tua, ya udahlah ambil cepatnya aja gitu.
ambil cepet aja udah biar cepat beres, biar cepat selesai gitu. Mungkin itu masalah yang muncul di kondisi anak seperti di zaman sekarang gitu. Kemudian selanjutnya kemudian apa yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya? Apa ya kira-kira? Orang tua harus mengkoordinir dengan smart. Orang tua itu harus siap mengkoordinir keinginan remaja untuk disetarakan dengan orang lain. Remaja menuntut orang tuanya untuk tidak hanya bisa menyuruh atau membuat satu aturan, tapi mereka bahwa aturan itu pun berlaku bagi orang tua sepanjang tuntutan itu positif. Nah, orang tua harus siap untuk menyetujuinya sekaligus memberi pendidikan keteladanan. Ya, ini contohnya ya. Contoh misalnya, kita itu tadi ya komunikasi satu arah. Orang tua nyuruh minum sambil duduk. Ternyata orang tuanya sendiri tidak memberikan teladan yang baik, ya susah ke anak gitu. Tidak hanya aturan di rumah atau aturan di sekolah harus begini, ternyata aturannya dilanggar oleh orang dewasa seperti kita. Nah, bagaimana aturan itu akan berjalan, atau misalnya bagaimana anak-anak akan mengikuti aturan kita kalau kita sendiri pun termasuk orang yang pertama melanggar gitu. Memang yang namanya keteladanan itu Masya Allah susah banget gitu ya kalau memang tidak dibiasakan dan tidak dipaksakan gitu. Memang keteladanan itu biasa dan terpaksa gitu. Kalau nggak dibiasakan dan kalau nggak dipaksakan nanti akan banyak ya udah deh untuk sekarang boleh, gitu. Repot nanti ke depannya kalau banyak ya udah deh nanti boleh deh gitu. Nah, kalau keringanan gitu malah repot gitu. Yang repot siapa? Tentu orang tua gitu. Tentu orang tua yang repot. Nah, kemudian di slide selanjutnya, ada memanfaatkan atau diperbudak HP. Nah, ini nih faktanya, HP itu sudah menjadi istilahnya partner hidup kali ya. Udah jadi partner hidup apa-apa. Jadi jangankan anak-anak atau remaja, kita aja dari pertama bangun, jangan kita deh, saya pribadi. Dari pertama bangun sampai saya tidur, yang pertama saya cari dan yang terakhir saya pegang adalah HP gitu. Tapi tapi kalau kita sebagai orang dewasa, kita bijak ya menggunakan handphone gitu. Tapi kalau anak-anak, handphone kalau tidak dibatasi sama kita, atau kita tidak dikasih pengertian sama kita untuk bertanggung jawab menggunakan handphone, bahaya gitu. Karena handphone ini bisa membuat bencana buat anak-anak, ataupun handphone ini bisa mendatangkan manfaat buat anak-anak. Bagaimana caranya, asal kita bijak menggunakannya, sebenarnya di handphone itu banyak yang bisa kita explore gitu. Karena mereka berpikir kenapa mereka diperbudak oleh HP, karena mereka berpikir bahwa HP faktanya yang pertama Pak Heri, poin pertama, karena HP itu menjamin kedekatan pertemanan. Nah, kalau di dunia nyata dan yang bukan di dunia nyata, kebanyakan dalam bertemanan itu memilih-milih, kamu mah gini, saya nggak mau berteman kamu mah gini. Tapi tidak dengan HP. Siapapun yang menggunakan HP itu, ya HP-nya kan tidak mempunyai perasaan sama kita, ya udah hayu aja gitu. Jadi siapapun jadi kalau HP karena handphonenya benda mati, jadi kan tidak menilai diri kita siapa. Mungkin itu yang bikin nyaman para remaja ya gitu. Kalau di dunia nyata kan, kamu mah gini, apakah kamu gini? Makanya banyak yang bully, atau banyak yang body shaming, atau banyak yang mungkin di remaja kenapa mereka memilih untuk berteman dengan HP daripada berteman dengan manusia, karena mungkin begitu. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, karena HP bisa menjadi teman privasi yang pandai menyimpan rahasia. Tentulah kalau kita curhat sama teman, jangan bilang-bilang ya, nanti jadi rahasia umum ujung-ujungnya. Kalau sama HP kan, ya kita ngomong sendiri aja, HP ya kan nggak bisa denger gitu. Kemudian yang ketiga, HP itu begitu sesuai untuk naluri remaja. Nah gini,
kalau di lingkungan keluarganya si remaja ini tidak mendapatkan apa yang dia dapat, contoh misalnya tadi kembali ke mendidik dengan cinta. Kalau anak ini kekurangan cinta, kekurangan kasih sayang, dia akan mencarinya di HP. Bagaimana sih yang maksudnya yang dia cari, apalagi di usia remaja ini kan hal-hal yang bikin penasaran, hal-hal yang banyak yang anak yang harus tahu gitu. Itu yang bikin kalau misalnya pondasi dari keluarganya sendiri dia kurang, udah dia nyarinya di HP. Tapi ya kita jangan menyalahkan HP juga, karena HP itu hanya alat yang berpengaruh dengan bagaimana caranya dimanfaatkan. Kalau HP itu dimanfaatkan dengan bijaksana, ya HP itu akan sangat membantu kita. Tapi kalau handphone itu kita gunakan seenaknya, ya berarti handphone itu akan menyengsarakan kita gitu. Kemudian di slide selanjutnya Pak Heri. Apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak? Bangun keakraban hati. Nah, ini yang sudah tadi saya jelaskan juga ya. Bangun keakraban hati itu ya bonding lah sama anak gimana ya gitu. Supaya kita dekat sama anak. Tadi ngobrol sama anak, komunikasi sama anak. Bangun komunikasi di dua arah. Ngobrol lah gitu, apalagi kata para motivator, apalagi waktu yang terbaik ngobrol sama anak ya sebelum anak tidur gitu. Jadi alam bawah sadarnya mereka aktif, zona alfanya mereka aktif, jadi kita bisa sambil masuk-masukkan nilai yang baik, masuk-masukkan kita ajaran yang baik kepada anak gitu. Jadi orang tua perlu mengambil posisi sebagai sahabat dan curhat bagi remaja sehingga mereka tidak harus lari komunikasinya ke HP. Di poin selanjutnya Pak Heri. Nah, ini bangun keakraban hati ini maksudnya orang tua perlu mengambil posisi sebagai sahabat dan tempat curhat bagi remaja. Sehingga mereka tidak harus lari komunikasi ke HP seperti yang tadi di sebelumnya saya jelaskan kan orang tua biasanya ditanya sama anaknya iya. Jadi anak itu ini apaan sih, saya ngobrol sama apa gitu. Kalau sama HP kan udah jelas kita ngomong sendiri ya. Mereka ya responnya nggak ada respon sih kalau ngomong sama HP, jadi kita mau meluapkan perasaan apapun sama HP ya bebas gitu. Ya gitu kalau misalnya kita sebagai orang tua apalagi mempunyai anak yang udah remaja ya, jadinya sahabat kan kayak masa kita anak-anak itu benar-benar mereka memposisikan kita sebagai sahabat, sebagai yang bisa diajak curhat, yang bisa diajak jalan, yang bisa diajak. Makanya kita harus selalu ngikutin perkembangan dan pertumbuhan anak. Anaknya waktu kecil kita jadikan anak-anak itu sebagai raja kita yang selalu kita turuti sambil kita masuk-masukkan nilainya gitu. Kemudian di slide selanjutnya Pak Heri. Nah, ini mungkin ini di slide terakhir ya. Nah, kepada orang tua yang masih suka di dunia maya, yang masih suka curhat di dunia maya, yang masih harus menganggap dunia ini pesaing dalam mengambil peran sebagai sahabat bagi remaja. Kita tidak boleh membiarkan hal ini berlarut-larut dan harus segera mengambil hati remajanya kembali. Nah, ini gimana ya bagi orang tua? Ini berarti PR kita bersama jika ada anak yang memang lebih memilih handphonenya atau lebih memilih sosial medianya dibanding ke kita, apa yang harus kita perbaiki gitu. Selain tentunya kita harus memperbaiki sikap kita harus selalu lebih sering mendoakan anak-anak kita gitu. Jangan sampai kita sudah tidak punya tempat di hati mereka gitu. Udah nggak asik lagi curhat sama kita sama sebagai orang tuanya. Mereka lebih senang curhat ke teman atau misalnya mereka lebih senang curhat ke dunia maya. Kalau udah kayak gitu udah bahaya. Berarti itu PR buat orang tua, PR buat kita bagaimana sih supaya kita supaya anak-anak kita itu kembali lagi ke kita, bagaimana itu caranya harus kita siasati gitu. Mungkin untuk sesi kali ini, penjelasan kali ini cukup misalnya sampai sini dulu, nanti ada kita bagaimana cara menjalin komunikasi dengan antara anak dan orang tua nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan saat ini, Pak Heri.
Mangga silahkan. Mungkin itu materinya sudah saya paparkan tadi. Mungkin ada teman-teman atau rekan di sini yang mau sharing sebagai orang tua apa sih gitu. Kalau saya kan hanya sebagai pengantar, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah pada ahli bagaimana cara cara menangani anak-anak gitu, bisa sharing di sini bagaimana gitu. Mungkin dari saya sudah, mangga Pak Heri silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Rahma atas paparannya yang luar biasa tentang cinta ya, terkait dengan posisi kita sebagai orang tua dan juga tadi disinggung sebagai guru ya. Mungkin saya mau bacain chatting dulu dari Bu Neni Ekosari ya. Kalau Bu Rahma belum baca, yang pertama minta ditampilkan wajahnya. Kemudian yang kedua, semangat Bu Rahma, cintaku tulus padamu, Masya Allah ya. Baik ya. Sebelumnya presensi sudah bisa diisi, mangga silakan ada yang tadi sudah dimasukkan oleh host Pak Henry terkait dengan absen. Ya, baik, saya coba akan sedikit menguraikan kembali tentang apa yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi. Pertama, cinta adalah modal utama kita dalam mendidik. Ya. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan cinta tentunya akan menghasilkan yang luar biasa. Ya, kemudian sebagai guru tentunya kita juga harus menghargai profesi kita ya, salah satunya dengan memberikan cinta yang tulus kepada apa yang kita sedang lakukan saat ini. Ya, bekerja dengan cinta membuat kita bisa melakukan banyak hal yang tentu saja insya Allah luar biasa nanti hasilnya. Ya, baik ya. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bu Gina. Ya. Berkaitan dengan mendidik dengan cinta, definisi cinta itu sendiri saya yakin beragam ya. Kadang orang tua melakukan sudah dengan cinta kok, tapi anak mungkin merasa orang tuanya nggak sayang sama sekali. Bagaimana menyikapinya supaya gelombang cinta orang tua dan anak sejalan? Gelombang cinta kayak tanaman ya Bu Gina ya. Mangga Bu Rahma silakan dijawab. Ya, terima kasih Miss Gina, pertanyaannya ya, bagaimana supaya gelombang cinta antara kita sama anak itu sejalan gitu. Kadang kita sebagai orang tua merasa perasaan saya udah mencintai anak saya, tapi anak saya kok nerimanya, apalagi di usia remaja suka salah paham gitu. Kita sebagai orang tua kita merasa kita sudah melakukan dengan cinta, tapi tapi anak itu nerimanya beda lah. Itulah jiwa remaja mungkin di sana ya. Mungkin mungkin ada yang salah gitu dengan cara dengan cara kita, bukan cara menunjukkannya ya. Mungkin ada yang keliru, misalnya gini, kayak tadi ya, kembali ke sifat anak itu misalnya pendiam, tapi kita kasih treatmentnya kepada anak yang periang, mungkin itu salah treatment gitu. Atau mungkin ya gitu tadi, harusnya kita misalnya memperlakukan, karena kita sebagai orang tua kita nggak mendalami jiwa anak 100%, jadi kita jadi bukan salah ya. Jadi kita kurang tepat menempatkannya. Mungkin jadi si anaknya jadi apaan sih gitu, mungkin gitu, apaan sih, mungkin gitu ya. Karena kalau misalnya udah oke, semuanya udah klik, pasti kan semuanya sudah akan menimbulkan keistimewaan yang akan terjadilah kalau kita itu gitu. Atau mungkin yang lain ada sharing yang lain, ada jawaban yang lain gitu. Bagaimana supaya gelombang cintanya jalan gitu. Kalau menurut saya gitu, mungkin tadi treatmentnya gitu ya, kurang gitu ya. Gimana ya? Ya, mangga Bu Rahma dijelaskan saja. Boleh nambahin nggak? Boleh, Bu Rahma. Mangga Ibu. Seneng banget mendengarkan itu paparannya Bu Rahma, keren. Ya, Bu Gina, mungkin salah satu solusinya itu kita benar seperti Bu Rahma bilang tadi, bahwa komunikasi antara anak dan orang tua tuh harus benar-benar dilebatkan. Dilebatkan tuh artinya harus benar-benar lebat intensitasnya. Harus sering dilakukan. Nah, itulah berarti anak tuh ditanya sebetulnya
kamu tuh maunya mama atau ibumu ini melakukan apa buat kamu supaya kamu merasa kalau saya, ibumu ini sayang sama kamu. Itu salah satu yang harus diucapkan atau maksudnya dilakukan oleh orang tua. Dan itu yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Misal mereka, saya merasa kok dia nggak nerima apa yang saya berikan. Saya tanya, kenapa kamu nggak terima ini yang dari mama misalnya gitu. Karena A, B, C, D, E, F, G itu alasan mereka. Kita dengarkan. Nah, kenapa mama ngasih ini buat kamu misalnya gitu? Karena mama pikir ini berguna buat kamu untuk ini. Nah, jadi dari alasan yang dia sudah kemukakan, kita dengarkan, kita juga memberikan itu. Kenapa? Mama kasih ini buat kamu, gitu. Jadi ada komunikasi. Saya rasa mungkin tambahan saya itu aja, Bu Rahma, Bu Gina. Silahkan ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Neni atas tambahan penjelasannya. Insya Allah saya dapat istilah baru nih, melebatkan cinta kita pada anak gitu ya. Insya Allah luar biasa nih. Maka silakan bagi teman-teman yang lain mungkin ingin bertanya, masih dibuka sesi pertanyaan. Sekiranya itu berkaitan dengan materi yang kita sedang diskusikan hari ini, mendidik dengan cinta. Ya. Oke, saya juga punya cerita sendiri mungkin ya terkait dengan cinta kepada anak, terutama anak murid ya. Kebetulan udah 13 tahun ya, 2007 ya, hampir 13 tahun saya ngajar, dan sekarang murid-murid yang diajar itu sudah pada kuliah gitu ya, dan sudah ada yang kerja, sudah ada yang berprofesi gitu ya. Dan Masya Allah gitu ya, ketika dahulu yang saya rasakan ya, mudah-mudahan ini benar, ketika mendidiknya dengan benar, dengan cinta yang tulus gitu ya, sampai sekarang pun mereka masih akrab ya dengan saya gitu ya. Beberapa masih berkomunikasi walaupun mungkin lewat medsos ya. Alhamdulillah itu sebuah pengakuan mungkin ya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga punya cerita yang sama terkait dengan cintanya gitu ya, dengan mendidiknya, bisa kita share di sini. Ya, bisa sambil berbagi pengalaman yang mudah-mudahan mungkin jadi cerita inspirasi ya buat teman-teman yang lain ya. Gitu. Ya, silakan buat teman-teman sekalian. Oke. Mungkin kadang orang tua ada yang gengsi gitu. Ada orang tua iya, ya anak juga iya, mengutarakan cintanya sendiri, mengutarakan kasih sayangnya sendiri, itu kadang gengsi. Ya apaan sih gitu. Mungkin ya tadi kata Bu Neni bilang, kitanya harus benar-benar komunikasi terjalin itu gitu. Karena kalau misalnya kita gengsi mengutarakan kasih sayang, mengutarakan cinta, ya nggak akan sampai apa yang kita maksud gitu. Mungkin gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Betul Bu Rahma, kayak gitu. Saya setuju. Nah, itulah. Jadi, kalau saya simpulkan sedikit mengenai apa yang di Bu Rahma ini kan ya, di dalam persepsi saya, yang saya dengar, saya simak dari penjelasan Bu Rahma, bahwa memang satu komunikasi, dan yang satu lagi adalah pola asuh kita terhadap anak. Jadi anak itu akan seperti apa sebenarnya harus kita yang membentuk, bukan dari luar, bukan dari lingkungan di luar pada awalnya. Jadi kita mau anak kita tuh seperti apa? Misal kalau ditanya harus jawab. Kalau kamu diberi harus bilang terima kasih, dan kalau kamu melakukan kesalahan, kamu harus minta maaf. Itu adalah dasar-dasar yang harus kita sampaikan, kita ajarkan. Jadi ya itu, ini buat kamu ya sayang. Bilang apa? Terima kasih. Nah gitu. Dan satu Bu, yang saya tuh paling ngeri kalau anak di kelas bilang tidak paham tuh, misalnya dipanggil gitu, gitu. Aduh. Nah itu. Jadi harus bilangnya apa? Jawabnya apa Bu atau apa Pak. Nah itu. Jadi itu pembiasaan sih sebenarnya.
Ya, jadi pola asuh sebenarnya. Bu Rahma, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Neni. Jadi lebih berwarna ya itu kita ya, cerita kita hari ini ya. Selain dari Bu Rahma tadi, dari Bu Neni juga cukup menambahkan banyak. Tadi ditambah dengan pertanyaan dari Bu Gina. Maka mungkin dari teman-teman yang lain mungkin punya pertanyaan atau punya cerita yang bisa didengarkan oleh teman-teman sekalian yang ada di forum ini. Mungkin dari Pak Henry, atau dari Pak Asep, atau dari Pak Firman. Silakan. Masih ada waktu, kita punya kurang lebih 8 menit ke depan untuk menyelesaikan satu sesi ini genap 1 jam ya insya Allah. Mungkin Pak Henry, ada cerita yang mau dibagikan mungkin? Suara saya terdengar ya? Baik Pak Heri. Ya. Ya, cukup menarik penjelasannya. Memang dari penjelasan ini banyak ilmu yang didapat. Tentunya bukan hanya kita selaku guru sebagai orang tua, tapi dari pengalamanlah memang kadang ilmu itu didapat secara spontan ya. Nah, itu kadang memang yang kita rasakan selaku guru seolah-olah apa yang kita lakukan betul, ternyata anak juga punya pemikiran. Tentunya ya tadi betul ada sharing, ada ada metode pendekatan yang kita lakukan sehingga kita bisa mengambil kesimpulan di posisi mana anak melangkah, kita pun di posisi mana kita bertindak. Mungkin itu hanya tambahan saja Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Henry untuk tambahannya. Mangga Bu Rahma ingin menambahkan mungkin hal-hal lain yang belum disampaikan, atau mungkin kita masuk ke hal yang lain mungkin terkait dengan materi ini. Ya mungkin kalau dari saya sebenarnya sudah cukup, mungkin hanya tambahan sedikit. Ya tadi lagi kembali kalau saya sih titik poinnya keteladan aja, keteladan sama komunikasi, mungkin itu aja sih yang harus kita perbaiki gitu. Betul kata Pak Henry tadi, kita merasa sudah benar, kita merasa sudah benar, tapi ternyata ada aja gitu ya, namanya kita manusia tidak luput dari itu. Berarti kalau saya pribadi tadi yang pertama, keteladanan kita memang harus kita tingkatkan supaya kita terus lebih baik. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan anak, apa yang anak inginkan, apa yang seharusnya kita lakukan, mungkin itu aja yang harus dijalin lagi gitu. Mungkin itu aja dari saya Pak Heri. Ya, baik Bu Rahma, insya Allah terima kasih banyak untuk pemaparannya. Mungkin waktu kita sudah tinggal 6 menit lagi ya. Mungkin saya coba simpulkan sambil jalan dari apa yang sudah tadi disampaikan, baik dari pertanyaan maupun dari apa yang sudah disampaikan Bu Rahma. Ya. Yang pertama terkait dengan mendidik dengan cinta. Cinta adalah modal utama kita dalam mendidik. Ya, berikan energi positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu anak kita, anak kandung ya, ataupun anak didik kita. Ya, insya Allah salah satu energi positif itu bisa kita bentuk dalam rangkaian doa kita, dalam sujud-sujud kita, dalam ibadah-ibadah kita. Apalagi sekarang kita tambah dengan puasa, mungkin ini juga jadi satu rangkaian doa yang insya Allah tidak terputus. Ya. Teringat pesan dari salah satu senior di sekolah kita ya, Bu Lia, jangan-jangan kita yang masih belum kuat mendoakan mereka sehingga kelakuan mereka masih seperti itu, gitu ya. Itu pesan yang sangat membekas sekali yang terus diulang-ulang dan sampai hari ini pun itu jadi kunci bagi saya ketika mendekati anak-anak yang memang terkadang tanda kutip ya susah diatur gitu ya. Itu salah satu murid yang saya paling sukai gitu ya ketika saya ajar. Kemudian buatlah harapan yang tinggi, setinggi langit, langit berlapis-lapis ya. Tapi kalaupun sampai jatuh, jatuhnya kawan gitu ya Bu Rahma ya. Ya Allah. Terus saya cukup ya Bu. Nggak sampai ke bumi, masih tetap aja kita di atas gitu, nggak sampai ke tanah. Masih ada di atas ya Bu ya. Paling nggak nyangkut juga di tawar menara Bu ya. Ya, kemudian yang berikutnya
masa golden age atau masa anak-anak terutama ya, mereka sangat butuh sekali keteladanan, role model dari orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu orang tuanya maupun gurunya. Dan kita semua tentu sama-sama paham ya terkait dengan keteladanan yang sekarang sudah sangat krisis sekali. Kebetulan saya juga tinggal di kampung, bagaimana keadaan di sana, jadi cukup miris ya ketika kita bicara keteladanan. Jadi ini tugas kita bersama, baik kita sebagai guru, maupun orang tua, ataupun orang-orang di lingkungan sekitar ya, untuk memberikan contoh keteladanan yang baik tentunya buat orang-orang di sekitar kita. Kemudian tantangan anak zaman sekarang yang sangat berbeda dengan zaman dahulu gitu ya, di mana zaman sekarang kita sudah didominasi oleh gadget, terutama handphone, di mana tadi ya poin-poin penting yang disampaikan sama Bu Rahma terkait dengan handphone yang sudah menggantikan posisi manusia, tanda kutip, begitu luar biasa ya. Mereka bisa menerima kondisi apapun dari si pemakai, mereka juga bisa memberikan solusi atas apa yang terjadi bagi si pemakai, mereka bisa jadi teman curhat dan yang lainnya gitu ya. Itu luar biasa. Ya, oleh karena itu tadi ya ada satu kutipan, saya juga nggak sempat baca, tapi intinya gini, para orang tua jangan mau kalah sama gadget gitu ya. Ngiri loh kalau misalnya kita sampai kalah sama mereka. Saya pikir ini juga membuka pikiran saya saat ini, ya anak-anak saya kadang-kadang kalau udah pakai HP itu benar-benar lupa ya sama saya. Bahkan ketika dipanggil pun kadang-kadang tidak merespon. Nah ini jadi harusnya saya iri ya dengan kondisi itu. Harusnya mereka ketika main sama saya itu tidak teralihkan pikirannya. Jadi berpikir seperti itu tadi. Makasih Bu Rahma. Kemudian istilah bahasa Jawa tadi nrimo ing pandum ya, baru tahu saya ya. Saya pikir setiap daerah punya kebudayaan yang unik ya untuk pendidikan, dan ini salah satunya dari Jawa, nrimo ing pandumnya. Kemudian kita masih ada waktu 2 menit lagi. Mungkin ada sesi penutup dari Bu Rahma atau closing statement terkait dengan materi kita hari ini sebelum kita kembalikan ke nantinya ya. Maka silakan Bu Rahma. Sudah Pak, mungkin dari Pak Henry ya. Oh iya, Pak Henry mungkin nanti sekaligus penutup di host ya. Mungkin ada teman-teman satu saja. Kalau ada yang ingin menambahkan terkait dengan hari ini, mungkin tidak bertanya kali ya, boleh sharing atau boleh menambahkan saja. Ada yang baru bergabung, Bu Desi, Sri Hartati. Kemudian tadi sempat bergabung juga Bu Indah. Terima kasih untuk kebersamaannya, mungkin walaupun tadi nggak lama ya. Baik, kalau tidak ada, saya pikir cukup sebagai moderator. Maka Bu Rahma kita cukupkan ya Bu ya? Oke, ya Pak sudah. Ya, baik ya Bu Rahma, kita cukupkan. Alhamdulillah untuk sesi 1 mendidik dengan cinta yang disampaikan oleh Bu Rahma Iriani. Saya sebagai moderator Heri Hermawan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, atas dukungannya, atas segala yang sudah dibantu oleh PCT ini. Ini jadi pengalaman baru buat kami, insya Allah ya. Kalau cuma jadi sebagai moderator atau pembawa acara atau pemateri di sesi offline, kayaknya kita mungkin sudah bisa semua ya. Tapi untuk ini jadi pengalaman baru, ini pengalaman luar biasa dari PCT yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan, jadi amal jariah buat kita semua. Insya Allah dari saya cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diberikan kembali kuasanya kepada host kita Bapak Henry Hermawan. Mangga kepada Pak Henry untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Heri yang sudah mengatur acaranya sampai tuntas, dan terima kasih banyak kepada pengisi Ibu Rahma yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa, juga kepada rekan-rekan atas masukan dan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga dari pertemuan ini kita banyak mendapatkan ilmu, dan tentunya kita bisa
mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk yang bisa bergabung hari ini. Jangan lupa isi absen terlebih dahulu. Kemudian lagi semoga PCT ini bisa terus berkembang dan terus melahirkan penemuan-penemuan baru sehingga memajukan teknologi untuk perkembangan baik pendidikan maupun hal-hal yang positif. Mungkin itu saja dari host. Terima kasih atas sesi hari ini. Ditutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.